Assalamualaikum anak-anakku sekalian, ketemu lagi sama Bu Eli. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk katakan bersama-sama. Saya siap belajar dengan penuh semangat. Jika saya rajin belajar, saya akan pandai. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, tidak berkerumun atau menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau kegiatan. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau disebut trompa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Ada yang harus diperhatikan sebelum kita bermain bakia. Yang pertama, setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Yang kedua, masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. Yang ketiga, anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Yang keempat, anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Yang kelima, diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Yang keenam, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan kiri, kanan, kiri. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun ini tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membentuk tim mencapai tujuan. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengaran? Ayo kita mengingatnya kembali. Indera pendengaran. Bagian-bagiannya terdiri dari daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba eustasius, dan serambi. Cara merawatnya yaitu dengan cara menjaga kebersihan telinga. Jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras seperti suara sound musik yang keras. Selanjutnya, cara kerja telinga atau cara kerja indera pendengaran. Suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke otak sehingga kita dapat mendengarnya.
Fungsi dari indera pendengaran. Tentunya yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan. Benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuannya menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat dan bahannya ada ember, kaleng biskuit, botol minuman, tempat sampah plastik. Langkah kerjanya yang pertama, ambillah berbagai macam benda. Yang kedua, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Yang ketiga, secara bergantian bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Yang keempat, bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Hasil percobaan. Setelah dilakukan percobaan, siswa dapat menebak asal suara. Namun juga beberapa kali salah menebak asal suara. Suara yang paling sering ditebak adalah kaleng biskuit, karena suara paling keras, sementara botol minuman sulit ditebak karena memang suaranya kecil. Kesimpulannya, benda bergetar dapat menimbulkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan sumber bunyi merambat melalui udara. Setelah itu, masih ingatkah kalian tentang bacaan yang kita pelajari di pembelajaran yang ketiga tentang tong sampah bersama? Kita cari gagasan utama dan gagasan pokoknya ya anak-anak. Kita bisa buat seperti ini. Kalimat yang pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Yang kedua, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Yang ketiga, beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Yang keempat, di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Yang kelima, apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Dari sini kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalimat pertama merupakan gagasan pendukung. Berarti mana dong yang merupakan gagasan pokok? Yang merupakan gagasan pokok adalah kalimat yang kedua. Karena pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan pada kalimat yang kedua. Masih ingat kalian bahwa gagasan pokok bisa terletak di awal, di akhir, dan di tengah-tengah suatu paragraf. Terus paragraf yang kedua, kita pecah-pecah seperti ini ya kalimatnya. Yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Pada paragraf yang kedua ini terdapat 6 kalimat. Di sini yang merupakan gagasan pokoknya adalah yang kedua. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Gagasan pokoknya adalah menyiapkan tempat sampah baru. Pada kalimat pertama, ketiga, keempat, dan kelima menjelaskan tentang menyiapkan tempat sampah baru. Selanjutnya, paragraf yang ketiga, kita pecah-pecah. Ada 5 kalimat. Di mana kalimat atau gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya terletak pada kalimat yang kedua. Tong-tong sampah baru siap dihias Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Dan kalimat yang pertama, ketiga, dan kelima merupakan kalimat pendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.